102.9 K Radio. Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya. Dipersembahkan Universitas Terbuka Surabaya, pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia. Saya Ani Jamadi, K Radio Jember membawa kabar. Pemerintah diminta memberi perhatian terhadap peredaran pupuk palsu di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi HKTI Jember, Jumantoro. Menurutnya, pasca pengurangan pupuk subsidi, petani bingung memenuhi kebutuhan pupuk. Akhirnya terpaksa membeli pupuk yang ada termasuk pupuk palsu. Petani tergiur pupuk palsu karena harganya jauh lebih murah. Pupuk Ponska misalnya, harga normal sekitar Rp750.000 per sak. Sedangkan pupuk palsu dengan nama yang mirip dijual dengan harga sekitar Rp150.000 per sak. Namun pupuk palsu membuat petani rugi. Saat diaplikasikan ke tanaman, pupuk tidak bisa diserap dan membuat tanaman kerdil. Hasilnya panen pun tidak sesuai harapan. Jumantoro berharap pemerintah melakukan pendampingan kepada petani dan pengawasan terhadap peredaran pupuk palsu, serta mencukupi sarana dan prasarana petani agar petani tidak dirugikan. Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Pemerintah Kota Malang menganggarkan lebih dari 100 miliar untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah Kota Malang mencairkan lebih dari 140 miliar untuk memulihkan perekonomian di tahun 2023 lewat Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Dana itu disalurkan untuk pembinaan koperasi 1,7 miliar, pembinaan UMKM 9,2 miliar, dan bantuan sosial 22,5 miliar. Kepala BKAD Kota Malang, Subhan, menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi meningkat drastis dibanding 2022 yang jumlahnya hanya 117,4 miliar saja. Saya Dia dari GFM Madiun membawa kabar kondisi tempat pembuangan akhir TPA di daerah Kali Abu, Kecamatan Mejayan sudah over kapasitas. Sejumlah upaya yang dilakukan dinas terkait untuk memperpanjang TPA hingga 2 tahun ke depan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Eri Bintarjo menjelaskan, saat ini kapasitas sudah terisi 80%. Upaya yang dilakukan mengurangi sampah masuk TPA yakni dengan memilah sampah dari hulu alias desa-desa. Mulai mengoptimalkan tempat pembuangan sampah TPS dengan menerapkan 3R hingga mengoperasikan puluhan bank sampah yang tersebar di Kabupaten Madiun. Edi menambahkan mengingat volume sampah TPA Kali Abu sudah mencapai 80%, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembangunan TPA baru berkonsep terpadu. TPA tersebut akan difungsikan untuk menampung sampah domestik serta pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Saya Fitriana Ayu, Suara Surabaya mengabarkan nilai bantuan operasional tenaga pendidik keagamaan di Kota Surabaya kawan naik jadi Rp600.000 per bulan dari sebelumnya Rp500.000. Kata Amir Solehudin, Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, bantuan dicairkan setiap 3 bulan sekali, akan menjadi penyemangat guru agama. Sesuai pernyataan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu, tenaga pendidik keagamaan berperan penting mewujudkan generasi yang berakhlak mulia. Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumeneb, dan Suara Bojonegoro Indah. Jaring Radio dipersembahkan Universitas Terbuka Surabaya, pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia. Manfaatkan kesempatan kuliah di kampus negeri tanpa tes, berkualitas tanpa batas. Pendaftaran online di sia.ut.ac.id. Hubungi 031 596 1861. Sekali lagi 031 596 1861.